The Swan Lake. Kisah ini dimulai sejak lama ketika Putri Elizabeth bertemu dengan pelamar untuk mencari jodoh pengantin lelaki. Pangeran dari seluruh dunia berkumpul di sana untuk bertemu dan memincutnya. Raja Erik salah satu pelamar, dia tidak terlalu tampan. Putri Elizabeth berkeliling ruangan, mengobrol dengan para pelamarnya dan mengutarakan pendapatnya. Saat sampai di Erik, dia menatap dan wajahnya mengungkapkan kekecewaan. Erik sedih dan tersinggung. Dia merasa terhina dan marah dan mengutuk sang putri. Putri Elizabeth, apa kamu begitu bangga dengan kecantikanmu sampai berwajah begitu? Karena aku tidak memenuhi standarmu, aku mengutukmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan menjadi putri lagi. Kamu akan berubah menjadi angsa. Elizabeth dan ayahnya sangat khawatir setelah mendengar kata-kata itu. Mereka meminta pengampunan Erik. Pangeran Erik, aku telah berbuat salah. Tolong ampuni kesalahan saya. Pangeran, tolong maafkan dia. Dia masih sangat muda dan belum dewasa. Karena itu dia bersikap kurang ajar. Aku mohon padamu, tarik kembali kata-katamu. Hidup putriku akan hancur. Maafkan aku, Raja. Sayangnya, aku tidak bisa mengambil kembali kutukan itu. Tapi aku bisa memberimu solusi untuk melepaskannya dari kutukan. Kalau ada lelaki jatuh cinta pada putrimu, ketika dia berwujud angsa, kutukan itu bisa dipatahkan. Hal lain, sangat penting bahwa lelaki yang jatuh cinta padanya harus sama sekali tidak menyadari kutukan itu. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Putri Elizabeth langsung berubah menjadi angsa. Dia lalu diangkut ke sebuah danau di pinggiran kerajaan. Tahun berlalu dan sang putri terus menunggu seseorang yang mencintainya dalam bentuk ini. Orang-orang datang ke danau, tetapi mereka pergi setelah mengagumi pemandangan di sekitarnya dan sang angsa. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku mulai kehilangan harapan bahwa aku bisa bebas dari kutukan ini. Mungkin aku pantas hidup seperti ini selama sisa hidupku. Mungkin ini adalah pertobatanku. Malam itu, seorang musafir muda bernama James datang untuk duduk di tepi danau. Di kota sangat bising. Di sini semuanya sunyi dan tenang. Andai aku bisa tinggal di sini selamanya. James adalah lelaki kelas menengah tanpa memiliki keluarga. Dia merasa damai duduk di samping danau yang tenang ini. Dia beristirahat di sana untuk sementara waktu. Lalu dia mendengar suara. Apa kabar? Apakah suara itu berasal dari tengah danau ini? Mungkin telingaku berdenging. Tidak, telingamu baik-baik saja. Lihatlah danau, ini aku, seekor angsa. Begitu, aku tidak tahu angsa bisa bicara, mana mungkin. Mungkin aku bisa berbicara dan aku tinggal di sini. Tepat di danau, ini danauku. Aku dengar kamu bilang merasa damai di sini. Kamu bisa datang ke sini kapanpun hatimu menginginkannya. Terima kasih telah mengizinkan aku. Aku merasakan kebahagiaan di sini. Aku benar-benar tidak ingin pergi dari danau yang tenang ini. Namaku Elizabeth. Siapa namamu? Namaku James. Namamu terdengar seperti seorang putri. Ayahku memilih nama itu untukku. Dan ya, dia memang memperlakukan aku seperti seorang putri. Ikut aku akan mengajakmu berkeliling danau dan menunjukkan semua bunga yang cantik. Elizabeth mengajak James berkeliling ke danau dan air terjunnya. Dia membawakan bunga untuknya, termasuk teratai. Wow, Elizabeth. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah. Aku suka berbicara dan menghabiskan waktu dengan kamu. Aku juga, James. Silakan datang lagi nanti. Aku juga kesepian di sini. Aku satu-satunya angsa di sini. Aku sangat menunggu kembalimu. Aku tahu bagaimana rasanya hidup sendirian. Aku akan datang lagi besok. Secercah harapan baru tengah menerangi hati angsa. Dia berharap bisa bertemu dengan James lagi. Sifat sopan dan kata-kata James yang baik yang membuatnya terkesan. Keesokan harinya, James kembali pada waktu yang sama. Sang putri sangat senang bisa melihatnya lagi. James, aku sudah menunggumu. Kamu tepat waktu sekali. Matahari akan segera terbenam dan pemandangannya indah sekali dari sini. Cobalah kamu lihat. Aku sangat menantikan bisa datang kembali ke sini melihat kamu. Aku datang segera setelah menyelesaikan pekerjaanku. Kamu benar, pemandangannya indah sekali. Mereka pun menyaksikan matahari terbenam berdua bersama. James terlihat sangat bahagia. Elizabeth, ternyata kamu benar sekali. Aku akan datang tiap hari menontonnya bersamamu. Iya, James,
itu tak terlupakan. Namun keindahan yang seperti itu jarang dinikmati ketika kita sendirian. Aku bisa memahami kesedihanmu, Elizabeth. Tapi tolong jangan anggap dirimu sendirian. Aku di sini bersamamu. Aku akan ada untukmu apapun yang terjadi. Mendengar James mengucapkan kata-kata ini, Elizabeth menitikkan air mata kebahagiaan. Dia akhirnya bisa langsung merasakan bagaimana rasanya dicintai. Elizabeth menjadi sangat menyayangi James. Dia juga sadar bahwa hati yang baik lebih berharga daripada kecantikan, kekayaan, atau status. Dan yang paling penting adalah sifat yang baik dan tulus. James juga semakin menyukai Elizabeth, tapi dia terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Akankah seekor angsa memahami dan menerima cintanya? Suatu hari James tidak muncul di danau. Elizabeth menjadi cemas, dan dia terus mengkhawatirkan akan kesehatan si James. Dia tidak bisa tidur pada malam hari. Mengapa James tidak datang hari ini? Mungkinkah dia dalam masalah? Ya Tuhan, tolong jaga dia tetap aman. Keesokan harinya, James datang sore hari jauh lebih awal dari biasanya. Saat melihatnya di sana, Elizabeth berkata, "James, kemarin kamu kemana? Kamu tidak memberitahuku kalau kamu tidak akan datang. Apa semuanya baik-baik saja? Nanti-nanti, jangan menghilang seperti itu tanpa memberitahuku. Kamu tahu betapa khawatirnya aku?" Oh tidak, maafkan aku Elizabeth. Aku harus pergi untuk bekerja. Aku baru kembali pagi ini. Aku janji tidak akan kemana-mana tanpa memberitahumu lebih dulu. Ini tidak akan terjadi lagi. Niatku bukan untuk membuatmu cemas. Diam-diam James senang karena Elizabeth begitu mengkhawatirkannya. Selain ibunya, tidak ada yang benar-benar peduli padanya seperti itu. Rasa hormat dan cinta ke Elizabeth yang dia rasakan sebelumnya tumbuh lebih besar. Dia memutuskan untuk mengakui perasaannya kepadanya. Dia akan hadapi akibatnya nanti. Elizabeth, ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan padaku James, apa itu? Sepertinya aku telah jatuh cinta padamu. Hatiku mengatakan ia selalu ingin bersamamu. Ketika bangun di pagi hari, aku menantikan saat aku bisa kemari dan bersamamu. Begitu James mengucapkan kata-kata ini, angsa itu berubah kembali menjadi si putri yang cantik. James heran dan dia pun bertanya padanya. Elizabeth, bagaimana kamu berubah menjadi manusia? Apakah kamu seorang putri sejati? Baik James sayangku, beberapa tahun yang lalu, aku telah menghina seorang pangeran karena penampilannya dan dia telah mengutuk saya. Aku harus menjalani kehidupan angsa sampai seseorang benar-benar mencintaiku terlepas dari apa bentukku. Aku telah menerima kenyataan bahwa aku akan mati sebagai angsa, tetapi cinta sejatimu sekarang telah membebaskan aku dari kutukan. Kalau kamu benar-benar seorang putri, bagaimana kamu akan menghabiskan hidupmu dengan lelaki biasa seperti aku? Cuma kamu yang mengajariku arti cinta yang sebenarnya. Tidak ada raja atau pangeran yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa yang mampu mencintai seekor angsa. Kekayaan sejati seorang lelaki adalah sifatnya, bukan statusnya. Dan aku belum pernah bertemu orang yang sekaya kamu. Aku ingin menikah dengan kamu, James. Aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku. Maukah kamu menikah dengan aku? Iya, Elizabeth. Aku mencintaimu juga. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Maka James dan Elizabeth pun akhirnya menikah. James pun diangkat menjadi pewaris tahta. James dan Elizabeth hidup bahagia dan damai bersama. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.